Cek, satu, cek. Yo. Mulai. 3, 2, 1. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Albertus Renogali Anjana 22M10029. Dan aku Wahyu Guntur Senugro 22M10063. Nah, pada video kali ini kita mau bikin podcast ya, ya bro ya. Nah, untuk melengkapi tugas dari Burotu. Yoi, tugasnya Burotu nih. Nah, berbicara tentang podcast, tema yang kita bakal angkat nih apa sih bro? Jadi tema yang bakal kita angkat itu adalah joyful teacher, joyful student, dan joyful learning. Wah, kayaknya kok susah ya. Yeah. Aku sebenarnya mahasiswa, cuman aku belum tahu tuh. Kayaknya besok kita harus cari nih narasumber buat kita ajak ngobrol santai ya, mungkin ya ngobrol kayak wawancara gitu ya kali ya. Tapi cocoknya narasumbernya itu siapa sih? Kayaknya lebih cocok salah satunya adalah dosen, kemudian salah satunya adalah mahasiswa. Kenapa dosen? Ya karena tadi kan ada joyful teacher. Nah, makanya mungkin akan lebih cocok jika itu memang dijelaskan oleh pelakunya atau seorang pengajar di situ. Oke. Jadi selanjutnya kita ngapain nih? Mending habis ini kita cari dulu deh. Oke, gimana? Oke, kamu cari dosennya, aku cari mahasiswanya. Oke, terus kita buat janjian nih. Nanti kita buat janjian toh sama mereka. Besok kita ketemu lagi di tempat ini. Terus kita nanti ngobrol santai-santai lagi. Gimana? Oke, setuju? Oke, ketemu besok ya. Oke, lanjut. Oke, jadi saya sudah bersama dengan salah satu pengajar dari Universitas Sudirjo Pranoto, yaitu Saya Nathan, saya dari FIKOM, sekarang bertugas di program studi teknik informatika. Jadi saya akan menanyakan nih apa itu joyful learning kepada Pak Jonathan. Jadi Pak, saya mau nanya, menurut Bapak seperti apa itu joyful learning? Kalau ngomongin joyful learning ya, kayaknya kok harus ngomongin dulu apa itu joyful. Karena joyful sendiri itu artinya nggak cuman seneng, nggak cuman bahagia, itu lebih ke arah sukacita. Dan sukacita itu sesuatu yang efeknya everlasting. Jadi kalau misalkan tanya tentang apa itu joyful learning, ya jelas learning yang menyebabkan orang yang terlibat di dalamnya itu sukacita, ya. Jadi senang tapi dia everlasting, jadi dia sifatnya permanen, sifatnya lama gitu ya, nggak cuman kayak dapat uang terus sudah gitu. Nah, learning itu pengalaman, learning itu sesuatu yang jadi kalau manusia terus dia belajar learning ya, proses learning, dia pasti berubah secara permanen. Jadi perubahannya nggak bisa cuma oh ya udah gitu, terus tahu terus habis itu lupa. Itu bukan learning. Jadi inti dari joyful learning adalah teman-teman mahasiswa itu terutama gimana bisa berubah secara permanen. Sebenarnya tergantung dari ilmu yang dia pelajari gitu ya. Dan yang penting adalah ketika menjalani itu dia joyful. Nah, kira begitu. Oke. Ya nih, seberapa baguskah joyful learning untuk seorang pengajar? Kalau dari sisi pengajar ya, sebenarnya kami sangat terbantu. Jadi misalkan kalau saya di teknik informatika, kita mata kuliah semuanya 4 SKS. Sebenarnya dosen itu cuma nyiapin materi yang dulunya ya. Kalau dulu kan 4 SKS, berarti kita nyiapin materi buat 100 menit gitu ya. Nah sekarang enggak, sekarang kita waktunya dipotong. Misalkan jadi 50 menit buat materi, buat pengayaan dan sebagainya. Nah 50 menit berikutnya itu kita ngasih pengalaman ke mahasiswanya supaya mereka nanti belajar menemukan sesuatu sendiri gitu ya. Karena begitu dia menemukan sendiri, nah, dia mesti ingat seumur hidupnya gitu sih. Terus kemudian dampak joyful learning pada pelajaran bagi dosen itu seperti apa? Maksudnya dampak itu gimana tuh? Dampak baiknya? Dampak baiknya ya kalau saya sih senangnya ya akhirnya mahasiswa itu kan dia belajar sendiri ya, belajar sendiri lah.
habis itu kita cukup mengarahkan sudah bener belum dia belajarnya, sudah bener belum yang dia temukan, kan gitu atau sehingga ya itu tadi kembali ke awal, apakah dia sudah berhasil sukses mempelajari sesuatu atau belum. Dan biasanya kalau mahasiswa diminta belajar sendiri, mereka itu cenderung apa ya, mereka cenderung eh, cari keingintahuannya lebih gede gitu ya, dibanding dosennya yang ngasih ini materi gitu kan. Dan itu pengalaman itu pasti jadi lebih menyenangkan karena kalau diilustrasikan gitu, kayak kita anak kecil ya, paling susah kan anak kecil disuruh makan gitu. Nah, anak kecil suapin terus kan dia lama-lama mesti nangis. Nah, beda sama anak kecil yang udah nemukan, oh ternyata telur goreng tuh enak. Nah, dia nanti minta bikin sendiri, bahkan besok sudah bisa bikin sendiri, makan sendiri, kan kira-kira gitu. Kalau ke saya dampaknya jadinya lebih saya jadi lebih bahagia juga sih gitu, karena ngeliat oh ternyata mereka mau makan sendiri kan gitu kan. Lebih susah nyuapin anak gak mau makan gitu kan dibanding dengan anak yang mau makan sendiri gitu. Jadi yang saya tangkap dari joyful learning ini menurut Bapak itu pembelajaran yang sukacita dan itu bersifat terus menerus gitu. Ya, benar. Terus juga joyful learning ini sangat membantu para dosen dalam pembelajaran yang akan mereka berikan. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi itu aja dari pengalaman dosen di Unika. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Albertus Arnogali Anjana di sini. Kali ini saya ditemani oleh Carlo dari Ilkom 2. Nah, Carlo, gimana kabarnya Carlo? Keren, baik. Oke. Gimana kuliah lancar? Lancar. Tugas-tugas? Stres. Nah, tugas biro tuh udah belum? Tugas bro tuh yang mana tuh? Yang kayak gini nih. Yang kayak gini. Yang kayak gini. Oh iya. Yang podcast kayak gini nih. Ya. Oh iya. Belum aku. Oke, belum. Oke, ntar gue bantu juga. Oke, Carlo, gue mau tanya nih. Aku mau tanya. Apa sih yang lu tahu tentang joyful learning? Ya, joyful learning kan tadi kan udah dijelaskan kan pengertiannya sama Pak Yonatan tadi. Ya. Ya, kalau menurutku sih joyful learning itu kayak ada kaitannya dengan suatu perkataan. Asik, apa itu? Kayak kita harus menyukai sesuatu sebelum kita melakukannya. Dalam banget sih. Dalam banget. Dalam banget. Iya. Jadi gini, kalau misalnya kita menyukai sesuatu yang kita lakukan, itu kita pasti melakukannya dengan maksimal. Contohnya, ya kita bisa dari teman-teman kelas saya gitu, pemain basket. Mereka kan suka main basket. Ya. Karena mereka dari situ mereka belajar main basket dan dari situ mereka bisa mewakili Unika sekarang. Keren ya. Gitu. Nah, itu kan kalau secara general ya, maksudnya secara keseluruhan tentang joyful learning. Nah, menurut Carlo, kalau untuk joyful student itu yang kayak gimana sih? Ya kalau joyful student sih menurut saya sih itu kayak seorang mahasiswa atau siswa yang memiliki kebahagiaan dalam dirinya sendiri untuk mempelajari sesuatu. Artinya dalam mempelajari sesuatu dia menyukai hal tersebut sehingga dia memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi. Oh gitu. Begitu. Dan dari situ dia belajar untuk mengisi ketidaktahuannya dia. Dan terserah itu passionnya dia itu di bagian mana. Yang penting dengan ketidaktahuannya itu dia belajar suatu ilmu sehingga dia bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-harinya, doing sesuatu yang dia suka dan mungkin nanti sejalan sama pekerjaannya. Gitu ya. Berarti menurut Carlo secara nggak langsung joyful student itu adalah di mana kamu bisa menempatkan diri kamu sesuai dengan passion yang kamu miliki gitu ya. Iya betul. Nah, kalau menurut Carlo juga nih tentang joyful student, tadi kan juga udah dengar tentang joyful teacher juga kan. Ya. Nah, ada nggak sih perasaan Carlo yang mungkin mengganjal atau ada sesuatu yang misalnya belum tercapai nih dari joyful learning buat Carlo sendiri gitu? Ya betul. Kalau menurutku, kalau aku sendiri masih ada yang belum tercapai gitu. Kayak apa tuh misalnya? Contohnya kayak gini ya. Aku belajar ilmu komunikasi itu atas dasar kepilihan diri sendiri. Nah, Pilihan diriku sendiri. Jadi aku suka yang namanya kayak ngomong depan banyak orang, kayak suka menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan gitu. Nah,
Tapi dalam belajar ilmu komunikasi itu aku masih mendapatkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya apa Terus, tuh? misalnya Misalnya. contohnya kayak ilmu komunikasi itu kan banyak sekali kan teori-teorinya. Terus aku cari teori-teori ini datang dari siapa saja, dan ternyata teori-teori ini masih meminjam teori-teori dari jurusan-jurusan lain atau ilmu-ilmu lain. Oh gitu. Gitu. Jadi ilmu komunikasi itu masih meminjam teori dari psikologi, teori dari sosiologi, politik bahkan gitu. Seperti itu. Jadi aku belum menemukan satu teori dari komunikasi itu yang datang dari komunikasi. Justru teori komunikasi yang paling terkenal yang dari Harold Caswell, Who Say What, Inwi Channel, To Whom With What Effect, itu justru datang dari seorang ahli politik. Terus dengan situ juga aku masih belum mendapatkan joyful learning dari belajar ilmu komunikasi. Contoh yang pertama, karena dari lingkunganku belum ada yang sefrekuensi menurutku ya. Ya gitu. Jadi gimana kita berinteraksi dalam lingkungan kita, itu kita harus menemukan kecocokan gitu, biar kita bisa membahas suatu topik yang mungkin berguna bagi kita, diri kita sendiri dan orang lain yang sefrekuensi sama kita. Oh gitu. Nah, oke Carlo. Berarti kalau ditanya tentang harapan nih ya, tentang harapannya Carlo nih buat joyful learning terutama di Unika nih, Yeah. kan? Nah, Carlo ada harapan apa sih mungkin dari untuk teman-teman mahasiswa atau para pengajar, para dosen gitu untuk mengajar agar lebih joyful lagi, lebih gembira lagi, lebih asik lagi, itu ada nggak sih harapannya? Ya harapan sih saya ada. Kalau misalnya kunci dari bagaimana mahasiswa itu bisa joyful, bisa bahagia dalam belajar, bisa senang dalam belajar, itu kan kuncinya sebenarnya terletak pada dosen atau gurunya kan. Iya, betul. Ya, bagaimana guru itu menjelaskan materi dengan cara seperti apa, dengan teknik seperti apa, itu justru akan membangkitkan rasa keingintahuan siswa atau mahasiswa untuk menjadi ingin tahu dan ingin belajar, seperti itu. Dan harapanku sih ya semoga ya dosen-dosen atau tenaga-tenaga pengajar di Unika bisa meningkatkan cara mengajarnya untuk menjadi lebih lebih joyful gitu buat mahasiswa seperti itu, bro. Oke, thank you Carlo, jawaban lu luar biasa banget, pengetahuan lu juga luar biasa banget. Nah, oke teman-teman, jangan lupa tetap saksikan podcast ini ya. Kita lanjut lagi ke scenes berikutnya. Gue Albert, pamit, bye bye. Oke, kembali lagi bersama aku Albert. Dan aku Wahyu. Oke yuk, kemarin kan kita udah wawancara dengan Pak Yu sama Carlo ya. Ya. Kira-kira dari jawaban mereka gimana itu menurutmu? Kalau dari jawaban mereka tuh sangat bagus. Terus apalagi kan Pak Yu juga menambahkan kalau joyful learning itu harus terus menerus. Ya deng, ya kemarin dia Pak Yo juga bilang gitu ya. Iya. Nah kalau menurutku sih joyful learning itu dimana kita sebagai mahasiswa ya terutama kan itu lebih aktif, terus kemudian lebih bahagia lagi dalam belajar, dan dosennya pun juga semakin asik gitu ya. Iya. Nah terus buat teman-teman nih, buat teman-teman yang sana yang lagi nonton, joyful learning itu asik teman-teman, tugasnya nggak banyak. Ya tugasnya tuh kalau ada pun ya semacam ini, lebih asik, lebih modern gitu ya bro ya. Nah jadi buat teman-teman di sana nggak usah takut dengan joyful learning ya, karena dengar rumor-rumor nih ada nih beberapa teman kita yang takut gitu sama joyful learning atau sistem pendidikan yang baru kayak gini. Padahal kan mahasiswa itu bisa lebih aktif, bisa lebih mengekspresikan apa yang mereka pikirkan. Ya betul, contohnya misalnya kayak sekarang ini kan kita lagi bikin video kayak gini. Nah, ada teman-teman yang lihat nih gangguin kita juga, pada penasaran, nih pada bikin apa sih gitu kan. Ya, ini kayak ada teman kita itu kan berdua bantuin kita juga gitu kan. Ya, bukan bantuin sih, lebih tepatnya nonton. Oh iya, lebih nonton kita lagi rekaman gitu kan. Nah, untuk tugas kali ini tentang joyful learning seperti itu ya teman-teman, bener gak? Iya. Nah, jadi teman-teman juga bisa mengambil kesimpulannya masing-masing. Tapi yang perlu diingat adalah joyful learning itu mengasihkan. Saya Albert, Saya Wahyu. bye bye.